Halo Science Viewers, selamat datang di kanal ini, di kanal berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang thermal cycle, atau yang kita sebut sebagai mesin PCR. Mesin PCR ini sangat penting dalam dunia biologi molekuler. Sangat dibutuhkan pada pemeriksaan yang berbasis molekuler, terutama pada pemeriksaan virus corona atau SARS-CoV-2. Nah, penampakan dari mesin PCR itu atau mesin thermal cycle adalah seperti ini. Kita lihat pada bagian tengah terdapat kolom-kolom dan pada bagian depan terdapat panel untuk mengatur suhu. Pada prinsipnya, mesin ini adalah menggandakan materi genetik. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang prinsip kerja dari mesin ini, kita pahami dulu tentang materi genetik. Materi genetik itu memiliki sifat. Yang pertama, ketika diambil dari mikroorganisme atau organisme seluler, jumlahnya sedikit. Yang kedua, materi genetik ini dapat digandakan. Yang ketiga, materi genetik ini dapat terdenaturasi. Nah, dua sifat di bawah ini, yaitu digandakan dan terdenaturasi, yang mengilhami sehingga terbentuk atau dibuat mesin PCR. Materi genetik ada dua, RNA dan DNA. RNA berupa ribosa dan DNA berupa deoksiribosa. RNA berupa rantai tunggal dan DNA berupa rantai ganda. Virus corona atau SARS-CoV-2 memiliki genom berupa RNA rantai tunggal. Seperti penjelasan di awal, bahwa mesin PCR merupakan suatu mesin thermal cycle atau mesin yang kemudian suhunya mengalami siklus berulang. Kita lihat di sini pada suhu tertinggi digunakan 94 derajat Celcius. Suhu tertinggi ini mengakibatkan denaturasi pada DNA. Kemudian, secara terkontrol suhu itu diturunkan pada sekitar 37 derajat Celcius. Suhu ini dapat bervariasi tergantung pada primer yang digunakan. Kemudian dinaikkan lagi secara terkontrol pada 72. Tiga fase tahapan ini akan selalu berulang. Mengapa demikian? Karena dibutuhkan untuk menduplikasi atau memperbanyak materi genetik. Tampilannya akan seperti ini. Kita memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA. Kemudian kita denaturasi pada suhu yang tinggi. Kemudian secara terkontrol, primer melekat. Jadi kalau tadi suhunya ditinggikan untuk memisahkan, nah suhunya diturunkan di sini gunanya untuk melekatkan primer. Lalu kemudian secara terkontrol dinaikkan lagi agar terjadi proses pemanjangan atau annealing. Siklus di awal ini akan berulang sebanyak N kali sampai jumlah dari primer telah digunakan dengan maksimal dan jumlah nukleotida telah habis. Oleh karena itu, dalam proses thermal cycle dibutuhkan beberapa syarat. Yang pertama tentu harus tersedia materi genetik. Yang kedua tersedia primer. Yang ketiga, suhu harus terkontrol. Yang keempat, membutuhkan enzim. Dan terakhir, nukleotida. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Referensi dari yang kami sampaikan ini dapat Anda unduh secara gratis di kolom deskripsi. Sekian untuk penjelasan mesin thermal cycle. Terima kasih.